Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ketua pengajian yang sama-sama kita hormati, para asatidz, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, hadirin jamaah, mari kita buka ta'lim kita di Sabtu pertama ini, kitab Qatrul Ghais pada halaman 11, baris yang ke-7 dari bawah. Ada yang bilang baris yang ke-6 dari bawah, nanti kita lihat. Mari kita buka ta'lim kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baris tadi itu summa asy-syafa'atu ya. Idkhali. Itu kan? Betul ya? Kalau ketujuh itu. Jadi memang dikit banget ujungnya itu. Summa kemudian asy-syafa'atu syafa'ah. Pertolongan. Fi idkhali qaumin, fi idkhalin, ya, fi idkhali qaumil jannati, ya, bisa begini, fi idkhali qaumin al jannata. Karena idkhal ini adalah isim yang bermakna fi'il. Semua kemudian asy-syafa'atu pertolongan fi idkhali qaumin, dalam memasukkan satu kaum al-jannata ke surga, bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Jadi langsung masuk. Jadi ada syafaat yang diberikan Nabi buat satu kelompok orang ya, yang masuk surga tanpa hisab. Lagi-lagi itu ada dengan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tsumma asy-syafa'atu fi idkhali qaumin al-jannata bi ghairi hisabin. Ya. Wa hadhihi min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus ya diberikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kallati qablaha, sebagaimana ya qablaha sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya juga syafaat, sebelumnya juga syafaatul ujmah ya. Itu juga diberikan oleh Nabi. Ya, ada lagi maqam al-mahmud juga diberikan oleh Nabi. Jadi ini juga sama. Syafaat yang membuat orang masuk surga tanpa hisab ini hanya dimiliki oleh Nabi. Hanya Nabi yang bisa membuat orang, hanya Nabi yang bisa menolong orang sehingga orang bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, terutama orang yang sering mengucapkan sholawat atas Nabi. Ya, summa asy-syafa'atu, lalu asy-syafa'atu syafa'at biman ya, pada orang istahaqu yang seharusnya duhula an-nari, masuk neraka. Jadi syafaat ya, bagi orang yang semestinya dia masuk neraka. Falam yadkhuluha, dia tidak jadi masuk neraka. Nah, ini bisa begini lantaran apa? Syafaat yang diberikan oleh Nabi. Jadi orang ini seharusnya dia masuk neraka. Falam yadkhuluha, enggak jadi mereka masuk neraka. Ya, karena apa? Karena ya syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga sama begitu. Kita pengennya yang bigoi hisab ini. Ya. Malu sih mintanya.
memang begitu. Pengennya mau hebat, bagus, tapi ibadahnya kurang rajin misalnya. Ibadahnya kurang rajin, sedekahnya kurang gede. Summa syafa'atu fi ziyadati darajati fil jannati. Summa kemudian asy-syafa'atu syafa'at fi ziyadati darajati untuk menambah ya derajat fil jannati di surga. Ada kita masuk surga yang paling bawah misalnya, ya, ada syafaat masuk surga yang di atasnya. Atau kalau kita masuk surga di samping, masuk surga di atas atau di tengah. Kan surga ada yang begitu, ada yang di bawah, ada di samping, ada di atas. Surga tertinggi adalah surga Firdaus. Ada di bawahnya tuh Jannatul Ma'wa, jannah yang lain, Jannatul Naim. Ya, ini. Nah, ada orang yang ingin naik tingkat apa? Surganya. Ini juga berdasarkan apa? Asy-syafa'atu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syafa'atu bi qaumin minas solahai. Ya, lalu syafaat untuk satu kaum. Siapa itu? Minas solahai, orang-orang soleh. Ya, jadi ada syafaat khusus buat orang-orang soleh. Apa? Liyatajawaza Allahu anhum bi taksirihim minat ta'ati. Mengapa ini diberikan? Ya, karena mereka apa? Dimaafin oleh Allah bi taksirihim, terkait dengan kekurangan mereka bi ta'ati, dalam taat. Kita kayak yang begini nih. Jadi ya liyatajawazu, ini liyatajawaza karena ada lamnya. Ya, Allah maafin mereka. Mengapa memang Allah maafin? Bi taksirihim minat ta'ati, karena kekurangan mereka dalam taat, kelalaian mereka dalam taat. Itu Allah maafin, lalu kemudian Allah masukkan mereka ke surga. Kita banyak taksirnya enggak ini? Banyak, insya Allah kita termasuk yang Allah maafin. Ya, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga karena dapat syafaat dari, dan syafaat Nabi itu kalau dalam kitab-kitab yang lain disebutkan itu muncul sebelum kita berjembat, ada timbang dan berjembat di mizan. Ya, jadi syafaat itu pada hari kiamat, bukan pada hari akhirat. Kalau hari kiamat kan artinya hari terakhir. Hari akhir itu hari kiamat, masih di dunia. Cuma bentuknya apa? Ardun, apa namanya? Ardun bidu. Ya, apa namanya? Hamparan bumi yang putih. Itu hari terakhir. Dan itu di situ syafaat muncul gitu. Makanya kalau pengen kita bersyafaat, nih syafaat banyak banget dari kita bicara ini. Orang yang taat, orang yang soleh dapat syafaat dari Nabi. Ya, Allah maafin segala kesalahannya, kemudian dimasukin ke surga nanti. Jadi nggak sempet. Jadi syafaat ini sangat penting karena apa? Tadi diberikan sebelum kita berada di akhirat, tapi diberikan pada hari kiamat, di hari akhir, sebelum ditimbang dan sebelum berjembat di Siratal Mustaqim. Kayaknya begini Pak, yang kayak gini yang kita pentingin dulu ini, syafaat begitu. Tak lain dan tak bukan syafaat itu didapat diantaranya adalah dengan ya tadi banyak mengucapkan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad abdi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Barang siapa yang berselawat kayak begitu 70 kali 80 kali, maka dosanya 80 tahun Allah ampuni. Ya, kayaknya mungkin sih nggak 80, tapi ada jaminan 80 tahun diampuni kalau setiap Jumat kita membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Insyaallah kita dapat itu semua. Itu kan kajian kita adalah
Ya, hadis tanki itu saringan. Tanki bergaul kata-kata yang udah hasil saringan. Kalau minuman kita juga udah disaring, apalagi hadis tanki. Ya. Nah ini jamaah ya. Ya, mudah-mudahan kita yang mana aja nih kita dapat ya syafaat dari Nabi kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa kemudian syafaat fi ihraji man adkhalan nar, dalam hal apa ya, dikeluarkannya orang yang udah dimasukkan oleh Allah ke neraka. Mudah-mudahan kita begini nggak mau neraka dulu. Ada syafaat di mana orang ya yang dulunya memang Allah masukkan ke neraka lalu diikhrajin, dikeluarin. Ya, mengapa mereka dikeluarin? Minal muwahhidina, karena mereka termasuk orang-orang muwahhidin yang mentauhidkan Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah akan masuk surga, cuma ya, tadi ada prosesnya lumayan ini. Ya mudah-mudahan ini bukan kita ya. Tapi kalau yang kita ya kita juga terima deh. Daripada lama-lama di neraka. Nah ini ada syafa'atu masyafa'atu fi ikhraji man adkhalan nara minal muwahhidin. Jadi syafaat yang Nabi berikan untuk mengeluarkan orang yang telah Allah masukkan ke neraka, siapa dia? Minal muwahhidin, orang-orang yang bertauhid secara luhur. Coba yang dosanya banyak. Di sholat Jumat ya dia ikut mancing, mancingnya kalah sama kan dosa. Ya ketua misalnya masih berkata-kata keras, tapi dia bertauhid. Ya udah tua misalnya masih berbuat dosa tuyul misalnya. Ya kalian ini kebiasaan, ya kebiasaan juga kalau Allah nggak suka berhenti kudunya kan begitu. Nah, wa hadhihi la tuhtassu bihi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang macam ini ternyata hadirin tidak hanya diberikan secara khusus oleh Nabi, bal namun yusariquhu bihi al-anbiya'u. Ya, disertai juga ya, termasuk juga ya yusariquhu, termasuk juga dapat memberikan ya siapa? Para anbiya yang lain bisa memberikan syafaat macam ini. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang bisa mengeluarkan orang dari neraka, tapi nabi-nabi yang lain juga bisa mengeluarkan orang dari neraka. Ya, yusarikuhu ini maksudnya kan apa, mengikut sertakan nabi-nabi yang lain, ya kemudian mereka bisa mengeluarkan orang dari neraka. Wal malaikatu, akhirnya dia nih. Ya, wal malaikatu, begitu pula malaikat. Kan banyak orang yang wasilah dengan malaikat. Subhanallah Fatihah ri Jibril wa bika wa asrofi. Insyaallah nanti ditolong malaikat Allah. Lalu kemudian ada lagi yang berwasilah dengan malaikat apa dengan nabi-nabi yang lain, apa dengan Nabi Ibrahim misalnya segala macam, ini juga sama. Ya nanti akan ditolong oleh para anbiya selain Nabi Isa. Wal mu'minuna, ya tanda rupanya waw nih. Wal mu'minuna, dan orang-orang beriman. Makanya Allah mufil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tujuannya apa? Nanti kita saling menolong, saling memberi syafaat. Contoh, ya Allah ini orang dulu ngajinya bareng saya ya Allah di Darul Ahyar, saya mah kok enggak pernah tersentuh sama sekali di neraka, tapi orang ini ya Allah hamba kenal baik banget ya Allah. Dulu hamba diberi gemblong sama dia. Ngaji ya Allah walaupun jalan-jalan kelihatan. Tolong ya Allah teman saya ini keluarin dari neraka ke surga. Amin ya Rabbal. Ini yang namanya al-mu'minun. Ya, karena apa? Teman, makanya sekarang berjanji nih Pak.
Pak Hasan misalnya berjanji ya dengan Pak Firdaus bilang nanti kalau ente masuk surga Pak Guru ajak saya ya, kata Pak Guru Firdaus ke Pak Hasan ya sama Pak Hasan, andai kata Pak Hasan masuk surga nanti ke betot saya, tahu betot? Tarik mas kan tarik sudah lama gak ngomong betot baru betot tarik tarik dengan keras. Tarik betot, tarik betot apa gitu? Dulu zaman dulu kan begitu. Iya emak begitu kan. Ya udah saya udah bertobat. Artinya tarik ambil. Yang dari neraka teman kita betot, kemudian kita ajak ke surga. Setuju nggak kalau begitu Pak? Mau janji begitu? Amin. Andai kata ada di antara jamaah kita yang ada di neraka nantinya, yuk sama-sama kita betot. Kita tarik, kita lemparin, sama-sama kita ke surga. Ada ayat sih sebenarnya yang bicara tentang orang apa namanya dialog antara orang yang di surga di neraka. Wanada ashabul jannah ashaban nar. Ada ya dia? Ya ada seterusnya nanti kita bicara. Ngomong tuh orang-orang yang di surga kepada yang ada di neraka. Ngomongnya kata Syekh Jalaluddin Asyuti, nada itu bukan manggil tapi mengejek Ustaz. Ejekan kalau bahasa Arabnya. Jadi mengejek orang-orang yang di surga, ngejek atau meledek orang-orang yang ada di neraka. Kalau sekarang kita diledek nih sama orang-orang kafir, nanti ya kita bisa meledek mereka. Dan di antara mereka juga orang-orang kafir yang ada di neraka juga saling ngomong. Ya, di mereka juga bisa ya Allah dulu nih dia yang ngajak-ngajak saya ke neraka ya Allah. Timpakan adab yang besar buat dia ya Allah. Kata orang di neraka, apa kata Allah? Sesungguhnya kamu masing-masing dapat ya siksa sesuai dengan perbuatanmu. Hanya saja di antara kamu tidak saling mengetahui. Ada Quran juga di situ. Nantilah kapan-kapan kita bicara itu. Ya. Insyaallah summa syafa'atu fi tahfifil adabi liman istahaqqa al-khuluda fin nari fi ba'di awqatin ka Abi Thalib. Selanjutnya adalah syafaat yang Nabi berikan dalam rangka untuk meringankan adab. Di mana di neraka. Buat siapa dia? Liman bagi orang istahaqqa yang seharusnya al-khuluda abadi finari di neraka fi ba'di awqatin dalam satu waktu ya dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya enggak lama dia di nerakanya enggak kekal ka Abi Thalibin kayak Abi Thalib tuh jadi kebuka nih rahasia ya bahwa Abi Thalib ini dapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada tahfif peringanan atau keringanan ya al-adabi dan dia tidak selama-lamanya di neraka. Tapi Pak di neraka mah jangankan setahun semenit juga kita tidak tahan. Kata Nabi begini, jika engkau berada di ujung paling barat, sementara neraka ada di ujung paling timur, untuk menyatakan betapa jauhnya jarak kamu dengan neraka, kan begitu? Maka jangankan masuk, ngimpleng saja di neraka dari tempat yang paling jauh, maka seketika kulitmu akan hancur dan tulang belulangmu akan memutih. Andai kita ada di tempat yang paling jauh, ya, yaitu di barat, neraka ada di tempat yang paling jauh di timur, jangankan masuk, ngimplong aja kita, ngimplong. Melongok. Neraka ya, itu serta merta kata Nabi tulang belulang daging kita akan hancur dan tulang belulang kita memutih. Itu dari tempat yang paling jauh kita lihatnya. Bagaimana kalau masuk? Nah, tapi jangan takut Pak, banyak banget ya,
yang menghalangi kita dibakar di neraka. Yang ngaji begini juga menghalangi. Ya kan? Tadi rumah kita nyium gini juga menghalangi. Kalau habis nyium kita bagi duit juga menghalangi. Habis bagi duit kita pergi misalnya jalan-jalan sama orang lain, dosa lagi. Gitu. Makanya yang udah baik jangan dirusak bro. Yang udah baik jangan dirusak bro. Jadi gampang banget sebetulnya melindungi diri dari neraka, mudah banget. Ya kata Al-Quran itu sebelum ya subuh di waktu sahur ya itu 10 menit sampai 15 menit kita diminta untuk istighfar. Wal mustaghfirina fil ashar. Dan orang-orang yang istighfar pada waktu sahur itulah nanti yang akan mendapatkan apa jannah. Gampang banget. Astagfirullahaladzim misalnya begitu. Dalam hati tapi ya jangan tetangga dengar. Kita bisa baca Allah enak banget tanpa terasa itu sejadah basah. Tanpa terasa sejadah basah. Mudah-mudahan dosa kita juga hanyut ya, sama air mata. Bikin kita nangis, bikin kita merasa kecil di hadapannya, bikin kita sadar bahwa masalah kita yang kita anggap besar ini di hadapannya kecil. Bisa nggak begitu? Kadang-kadang kita, kita punya masalah besar. Masalah yang kita anggap besar kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa sih masalah kita? Corona. Ada 7.000 kebaikan wudhu. Tadi saya bisa ngaji di Masjid Al-Hasanah, judulnya 7.000 kebaikan wudhu. Di halaman 77 kitab Nasrul Ibad. Ternyata benar mengapa corona bisa ditampik dengan wudhu, karena ada 7.000 kebaikan wudhu. Kata saya Al-Hafani. Insya Allah nanti. Jadi kita bikin masalah yang kita punya itu kecil. Sehingga kita bilang ya Allah, masalah hamba yang hamba anggap besar di hadapan Engkau yang maha besar ini kecil ya Allah. Emang kita punya masalah apa yang besar? Enggak ada Pak. Jadi masalah yang kita anggap besar ini kecil banget di hadapan Engkau yang maha besar. Makanya Allah kalau dipuji-puji begitu langsung aja kita turunin. Gampang banget, Allah mau dipuji-puji aja kita nggak minta, dikasih. Punya masalah besar, tinggal bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji Allah dengan Allahu Akbar, masalah, maka masalah yang kita anggap besar jadi kecil. Allah suka banget kalau dipuji. Ya manusia itu dipuji mengira, apalagi sementara Allah Asy-Syakur. Ya maha berterima kasih, yang terima kasihnya kepada hambanya saja, enggak terukur. Ya coba Pak, beramal kayak begini doang dikasih surga. Yang ngaji kayak begini aja nih, kayak gimana sih ngaji? Apa pantas ini untuk menebus dosa? Tidak pantas. Tapi ngaji memancing ridhonya, memancing cintanya, sehingga apa? Surga yang begitu agung diberikan kepada kita yang hina ini, yang terbuat dari tanah, tapi merasa hebat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang kan begitu. Kalau kaya doang, kayaknya saya beda nih orang. Kalau bisa segitu doang, kayaknya kita udah lebih mulia dari mereka. Tidak. Karena kemuliaan itu Allah yang lihat dari atas. Siapa yang menonjol dengan imannya, siapa yang menonjol dengan takwa, siapa yang menonjol dengan karyanya. Maka seharusnya kita menundukkan kepala begitu. Makin banyak amanah, makin banyak juga pertanyaan. Nah mudah-mudahan kita bersyafaat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya. Summa syafa'atu fi tahfifil azabi liman istahaqqa al-khuluda fin nari fi ba'di awqatin ka Abi Thalib. Summa syafa'atu fi atfalil musyrikina liyadkhulul jannata. Nih. Lalu kemudian ada syafaat yang diberikan oleh Nabi buat siapa? Atfal, baik ya, tiflun, anak kecil, bocah.
anak-anak orang musyrik. Jadi bayi, anak-anak kecil ya dari anak orang-orang musyrik itu dapat syafaat dari Nabi. Berupa apa? Dimasukkannya mereka ke dalam surga. Jadi kalau nanya bagaimana itu ya, orang-orang musyrik anaknya kagak tahu apa-apa. Apa jawabannya? Summa syafa'atu fi atfalil musyrikina liyadkhulu al-jannah. Orang-orang musyrik anak-anaknya dapat syafaat dari Nabi. Mereka akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang kayak Abu Thalib, kan banyak. Ya, yang ponakannya benar, mamangnya tak benar. Kan ada begitu kan? Kan Nabi benar, mamangnya benar enggak? Abu Thalib kagak, tapi sayang banget sama Nabi. Nah, sayangnya ini bukan dalam konteks keimanan. Sayang dalam konteks primordialisme. Tapi dalam konteks primordialisme juga karena dia anak abangnya. Dilindungi. Nah, melindungi bukan karena agama. Karena apa tadi? Sekat-sekat primordialisme hubungan kekeluargaan. Tapi tetap ya akan diberikan syafaat nanti ya, tapi dia kudu ngerasain neraka dulu. Mari kita doain dan mudah-mudahan dengan doa kita ini Abu Thalib tidak sempat merasakan neraka ya. Kasihan orang baik. Cuma akhlak itu begitu. Saya sering bilang di sini, anak Adnan pada takut semua. Nyium Hajar Aswad nggak ada yang bisa ngalah. Sekarang juga katanya kalau nyium Hajar Aswad bisa nih. Tapi nggak ada orang yang umroh di sana. Ya, hampir 1 tahun ya nggak ada yang umroh. Mana Pak Saiful ya? Ada nggak Pak Saiful? Nggak boleh umroh lagi Pak, ini setahun ditunda dulu. Kalau kata saya sih insya Allah ya nggak ada 3 bulan nih virus corona selesai. Ya, virus corona selesai. Karena memang ada spekulasi bahwa ini ya adalah ya tadi mainan. Ada spekulasi ini mainan sengaja. Namanya perang dagang, ya perang kepentingan. Di belakang Amerika itu Yahudi Pak. Jadi bukan negara kecil Yahudi yang dikuasai Amerika, tapi negara kecil yang bernama Yahudi yang menguasai Amerika. Jadi kalau di barat itu di Amerika ada orang berhidung mancung berambut hitam, mukanya tidak agak enggak bule, kata mirip-mirip Sylvester Stallone lah. Itu Yahudi. Tapi kalau mukanya mirip-mirip Arnold Schwarzenegger agak bule dikit, itu bukan Yahudi. Tuh, jadi begitu membedakannya. Ya, itu jadi ada wajah Yahudi, ada wajah bule memang bukan Yahudi. Nah, orang-orang yang berwajah kayak Sylvester, saya tidak mengatakan Sylvester ini Yahudi, tapi begitulah modelnya wajah-wajah mereka yang diikat. Nah, ya Knesset itu apa namanya parlemen Israel itu menguasai parlemen Amerika Serikat. Bahkan ya presiden kemudian menteri-menteri juga berdasarkan dikte dari Yahudi. Gitu. Makanya itulah yang kita katakan minggu lalu ini faddal tukum alal alamin kayak begitu. Ya, kita belum makan madu, dia udah makan madu duluan. Kita belum makan puyuh, dia udah makan puyuh duluan. Artinya apa? Ya, sumber energi terbaik dunia yang lebih dulu nikmatin, yang langsung taken for granted, build up dari Allah. Yahudi yang mas, yang apa yang makan? Pantas kalau dia bisa pintar. Makanya madu orang burung puyuh. Kita makan madu ya jarang-jarang sekarang kan. Gimana obat pinter kita? Kan gitu Pak. Jadi kita pernah sakitnya orang Yahudi ini. Lantaran apa? Makanannya madu dengan burung puyuh. Dan burung puyuh ini kan saya pernah katakan dulu, burung ini terbangnya tinggi. Karena orang Yahudi kasihan, karena Allah kasihan orang Yahudi dibikin terbang rendah. Dan dulu susah nangkepnya, karena Allah kasihan orang Yahudi dibikin gampang nangkep. Makanya kalau ada jenis burung yang gampang nangkepnya, tangkap aja Pak. Tapi puyuh ini kan susah nangkepnya. Baik, ya. Summa syafa'atu fi atfal musyrikina liyadkhulu al-jannata. Summa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam liman mata bil Madinati. Allahu akbar. Lalu ada syafaat dari Nabi buat orang yang wafat mati di Madinah.
Mau Pak mati di Madinah Pak? Mau? Bener nih? Ya. Insya Allah dapat syafaat dari Nabi, tapi jangan dianggap gampang itu. Ustaz kemarin pulang selamat ya untungnya ya. Pengen banget, nggak bisa ya. Ya. Waliman sabar ala la'waina. Dan bagi orang yang sabar terhadap berbagai macam ujian. Masalah, hambatan, tantangan takwa itu yang terdapat di Madinah, yakni ketika berperang dulu bersama ya mempertahankan Madinah. Ini Madinah luar biasa. Madinah ini setiap orang pengen menguasai Yahudinya, ya Nasraninya ini. Ya, karena berbeda dengan Mekah, Madinah ini subur. Berbeda dengan Mekah, Madinah ini subur. Kalau Madinah ini dikenal sebagai kota agraris, Mekah dikenal sebagai kota merkantilis. Apa aja yang ada di Mekah kudu dibeli. Nggak ada di Mekah tumbuh sesuatu. Maka disebut dengan kota perdagangan merkantilis. Sementara Madinah kota agraris, banyak. Dan orang-orang yang agraris ternyata lebih santun ketimbang orang-orang yang tukang dagang. Kalau tukang dagang memang kewat-kewat rata-rata. Saya ingat banget dulu di Manggarai itu ya, di pasar kaget, bapak saya panah asam. Kalau dagang galak-galak banget, kan saya suka ngikut. Daripada dibeli, itu payah. Ya, gua kagak jual, daripada gua beli murah, gua buang katanya. Udah deh. Saya kan suka ngikut dulu di dagang. Jangan pakai dibuang nggak apa itu bahasa. Daripada dibeli sebegitu, gua buang sekalian. Akhirnya naikin. Ya. Emang dagang kulit di sana paling enak Pak. Ya, saya dulu dagang kulit dari Manggarai sama adik saya kayak Bungkok. Bapak saya bertiga. Nah, kata bapak saya kita ke Manggarai dulu tuh pasar itu. Yang pasar kurang laku. Akhirnya dari Manggarai saya jalan ke Cikini, menelusuri rel 3. Bapak saya paling depan, saya di belakang, si Ulo di depan. 3 kita manggul masing-masing. Bapak saya mikul, sebelum megang bawa itu, saya juga bawa. Pas sampai di sana ternyata udah ada Mang Memen Dasuki. Di sana ada orang siapa sih yang tukang kopi? Kemudian banyak banget itu orang bingung kan. Ada di sana kita girang banget. Ada si Erwin yang udah meninggal nih. Anak marah siapa Maris? Ete Rosid. Ada teman yang kedua. Dia udah pada gede-gede, udah tua-tua, udah barangkali dagangan tuh. Saya lihatin pada bisa-bisa banget loh ngomong kita pada ini. Saya mah ngejaknya aja tuh kadang masih salah mulu. Apalagi kalau Bang, kata orang-orang kaya yang di sana beli. Kalau saya udah nyantren tuh, saya lagi di bulan pesantren, saya udah bisa bahasa Arab dikit-dikit gitu kan. Orang sama kita sok amat gitu ya. Kayak gitu, nah yang rumah ini saya beli. Pas dia minta 10 bang, kita bikin salah mulu itu. Oke gitu kan. Ya Allah, kalau malam itu kita ngendong tidur di emper-emper toko di Cikini. Pas giliran terawih saya terawih dulu bentar kan, abang mau terawih, kalau nyagain, ya bang, ntar kalau gantian, si pulau adik saya, apa namanya, jagain saya terawih, giliran saya pulang dia terawih. Nah untungnya dulu, apa namanya, setahu saya, Ustadz Kamarudin mertuanya udah nggak di situ tahun itu, kayak udah kita ya, udah ya, udah pindah ke Depok kayaknya udah kagak ada. Kalau ada kita bisa numpang madang di situ. Sebab dulu saya sering numpang madang di rumahnya mertuanya Ustadz Kamarudin almarhum di Cikini. Ada yang pernah numpang madang di sana? Wah saya sering banget numpang madang di sana. Ini, gitu kan? Nah, ini Pak cerita masa lalu. Nah ini saya ceritakan kemudian ke Fahri Ali. Ya, Fahri Ali itu seorang pemikir intelektual nomor 1 ya di UIN. Kemudian tiba-tiba saya masuk kerja di sana kan. Oh sudah yakin, kamu baca nih tes apa Pak? Saya suruh baca taim, baca terjemahin, lulus. Sudah saya kerja dengan beliau. Kamu di sini
boleh kerja dengan saya. Buku-buku saya di rumah boleh kamu baca. Akhirnya tuh Pak kemana-mana saya dengan Pak Ali. Coba bedanya Pak Ali sama temennya di belakang, saya dengan supir Pak. Ya diajak kemana, kenal Din Samsudin, kenal Eki Sahrudin, kenal dengan ya segala macam intelektual Nur Wahid itu di Jakarta. Lalu saya jadi peneliti sekitar 2 bulan kerja di sana. Saya dapat beasiswa kuliah S2 di Monash University di Australia, diceritanya. Akhirnya saya pikir ambil jangan gini ya, ambil jangan. Saya kata ikut Pak Rid agak enak ya rasanya nih. Ya saya biasa serempet Pak di rumah. Kemudian pengennya habis maghrib pengen ngaji begitu ya. Dasar orang kampung gitu kan. Karena emang anak santri dasarnya saya pengen itu Pak. Akhirnya diam-diam beasiswa yang diberikan Pak Ali ke Monash University Australia itu sudah saya ambil. Akhirnya apa oleh teman saya nih yang dekat dengan Pak Ali, dia datang saya ngomongin, bodoh kamu sampai yakin, bodoh katanya. Orang-orang jangankan main di kantor Pak Ali aja nggak boleh, karena bisa. Kamu ini bodoh jadi bodoh-bodohin. Enggak. Tetap saya nggak mau kata gitu. Akhirnya saya ngambil S2 di UIN Jakarta. Apa kata Pak Ali? Lihat nih Samsul Yakin, orang yang hidungnya gede kayak begitu, kata dia begitu keras banget, kemauannya banyak. Lihat nanti, kita lihat 10-20 tahun kemudian, kata Pak Ali begitu. Pas saya nikah, Pak Ali pandangan beliau kata ya. Nah ini Pak cerita mengapa kemudian saya suka meneliti, kemudian suka membaca, menulis segala macam. Karena pernah kerja di satu lembaga penelitian, sampai sekarang masih ada di Kuningan, LSPUI di Jakarta. Ini cerita aja nih sedikit nih. Andai saya masuk di Monash University di Australia, mungkin S3-nya juga di sana, kayaknya nggak apa-apa saya ngaji kayak begini. Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ngaji kayak itu saja. Paling main di mana-mana gitu kan. Ya, cuma kalau kita main di mana-mana, nggak kenal masyarakat, kalau mati nggak ada kajian sering. Ini yang saya pikirin. Waduh, kalau mati nggak ada takjil, nggak ada yang berdoa. Itu makanya inilah yang terbaik mungkin kayak begini. Ya, tetap nulis orang, tetap nulis pengajar, tetap bergaul dengan para intelektual, tapi juga bergaul dengan masyarakat kayak gitu. Ya baik. Nah ini syafaat untuk ya siapa anak-anak orang kafir dan orang yang mati di Madinah serta sabar dalam beragam macam ya kesusahan, rintangan dan halangan yang ada. Waliman zarahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, dan bagi orang yang menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menziarahinya ini ba'da mautihi. Nah, kita kebagian ba'da mautihi setelah beliau wafat. Makanya insyaallah yang datang ke sana niatnya ziarah ke makam Nabi, insyaallah dapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah bagaimana yang belum? Ada waliman ajaba al-muadzina, bagi orang yang menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Samad. Walaupun benar kalimatnya tapi salah itu. Wada'alahu sallallahu alaihi wasallam, dan bagi orang yang mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wasilati, dengan cara berwasilah. Al-Fatihah ila hadin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini maksudnya begitu. Orang yang berwasilah. Kan ini doanya buat Nabi. Namanya berwasilah. Berwasilah ada dua, ada wasilah syar'iyah kata Ibnu Taimiyah, ada wasilah yang apa? Majmumah. Ya berwasilah kepada orang yang mati, siapa tahu itu yang mati, mudah-mudahan dia bisa nolongin saya. Itu salah Pak. Tapi kalau berwasilah kepada Nabi, para anbiya, para aulia, para ulama, kita baca ini misalnya buat Buya Hamka, buat Kiai Syafi'i, kita berwasilah buat Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham, buat Kiai Al-Bukhari, kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah ridha sama kita. Itu wasilah yang syar'i. Mendoakan beliau, Allah juga suka sama kita nanti.
Jangan wasilah, ini kuburan kita nggak tahu siapa, pokoknya alhamdulillah. Jangan siapa tahu, jangan sembarangan. Tapi kalau kata orang wah ini kelompok orang-orang soleh ya udah kita percaya soleh orang soleh. Asal disatu sedikit orang soleh, insya Allah. Ya. Atau kita berwasilah dengan ya orang tua kita. Ya Allah, hamba doain orang tua hamba. Selesai. Terserah Allah mau kasih apa. Habis Jumat nih, atau ba'da Jumat atau sebelum Jumat pagi-pagi kita datang ke kuburan orang tua kita baca Fatihah, selesai. Kita berwasilah dengan mendoakan orang tua kita, nggak usah minta apa-apa. Emang orang tua itu karomah? Apa juga yang terletak dalam hati kita, Allah kasih. Orang tua itu jangankan hidupnya, matinya saja masih punya kemuliaan. Makanya rata-rata orang hebat itu suka ziarah. MSA kapan nih Ustaz? Ziarah. Enggak. Maret. 2 Maret kita? Kapan Ustaz Husin Haris? Ziarah. Kapan kita? Ya, Bu. Ya, ini lagi nih. Salah kita lanjutkan ya. Waliman sallallahu alaihi wasallam malaikat Jum'ati wa yaumaha. Dan buat orang yang berselawat kepada Nabi pada malam dan siang hari di hari Jumat. Ini ada nih penjelasannya. Waliman sallallahu alaihi wasallam lailatul Jum'ati wa yaumaha. Ya, buat orang yang berselawat pada Nabi pada malam hari Jumat dan juga pada siang. Waliman hafidu arba'ina hadisan fi amri dini wa amila biha. Dan buat orang yang menghafal 40 hadis, ya arba'ina hadisan fi amridin dalam soal agama, wa amila biha. Nah, tapi ada ujungnya, wa amila biha, bukan hanya hafal, Amalin. tapi wa amila biha dan mengamalkan hadis itu. Jangan dihafalin doang. Wa amila biha. Wa liman shoma sab'ana likubihi sallallahu alaihi wasallam siyamahu. Dan bagi orang yang puasa di bulan Sya'ban karena kubihi cinta kepada Nabi. Puasa yang dilakukan apa? Likubihi karena ia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini Pak, kalau orang puasa Sya'ban jangan dilarang-larang. Mau puasa atau Rajab, Sya'ban mau puasa biarin aja. Jangan bilang ada tahlilan gitu. Biarin aja. Cuma kita bilang mestinya kalau kita ingin mengagungkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu andai kata kita berpuasa, berpuasalah di hari-hari yang memang Nabi sunahkan. Dan Kamis di bulan Sya'ban, puasa 3 hari Yaumal Bid di bulan Sya'ban, sehari puasa sehari enggak di bulan Sya'ban, kan begitu. Dan jangan pernah mengatakan bahwa puasa Rajab puasa Sya'ban itu sunnah. Kita jangan bilang ini bukan sunnah Nabi, tapi puasa Senin Kamis sunnah, puasa hari puasa harinya enggaknya ada sunnah, puasa Yaumal Bidnya ada sunnah. Kita lakukan di bulan yang diaturkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita jangan pernah larang nih, ente puasa begini nggak ada dalilnya nih. Ya ini yang begini ini adalah batil nih, janganlah. Jadiin aja, kita aja nggak laksanain, beriin aja gitu kan. Cuma kan kita bilangin, jangan bilang ini dari Nabi ya. Kalau mau lakukan ya di Senin Kamis, kemudian kita masuk kayak gitu. Sehingga apa? Enggak ada pertentangan di masyarakat. Bagian B itu kan, andai kata enggak ada tuntunannya kan ada kaidah begini, ibadah ya baru ya tidak boleh dilakukan kalau ada larangan. Jadi sepanjang tidak ada larangan, kerjain aja ibadah. Ngerti Pak? Jadi ibadah itu tidak boleh dilakukan kalau memang ada larangan. Sepanjang tidak ada larangan, kerja di bulan Sya'ban, di bulan Rajab puasa 30 hari ada larangan? Enggak. Tapi jangan bilang itu perintahnya. Ini dia nih. Kalau orang Muhammadiyah beda.
ibadah dikerjakan kalau ada perintah. Bagusan mana kira-kira Pak? Bagusan mengerjakan yang tidak ada larangannya, apa bagusan yang mengerjakan yang ada perintah? Mengerjakan yang ada larangannya. Mengerjakan yang ada larangan. Ya, kalau orang NU memang pada rajin-rajin ibadah, sepanjang tidak larangan, harus dikerjain. Nah, orang Muhammadiyah beda. Dia mengerjain sepanjang ada perintahnya. Dua-duanya bagus. Yang nggak bagus sih mereka ada kerjanya. Ini faidah gitu loh. Jadi puasa Rajab, puasa Syaban silahkan dikerjain karena memang ada larangan. Tapi orang Muhammadiyah baru mengerjakan kalau ada perintah. Bagusan yang mana kira-kira? Dua-duanya bagus. Tapi jangan pada liput. Ya kan? Jangan pada liput. Baik, lanjut. Dikit lagi. Satu lagi. Waliman udah ya. Waliman madaha ala al-baiti wa asna alaihi. Dan bagi orang yang memuji dan menyanjung, asna menyanjung al-baiti ahlul bait, yaitu keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Nabi, istri Nabi, kemudian putri Nabi, ya, dan ya anak cucu keturunan Nabi, itu ahlul bait. Nah, tapi ahlul bait yang dimaksud oleh kita berbeda dengan ahlul bait yang dimaksud oleh Syiah. Jadi versi Syiah, ahlul baitnya tidak memasukkan ya keluarga Nabi yang lebih jauh atau sahabat Nabi yang lebih jauh seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, dia hanya masukkan Ali, ahlul bait. Padahal yang dimaksud dengan Nabi dan keluarga Nabi itu Nabi itu ternyata kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kita juga alihi doakannya. Kata Syekh Nawawi, kita ini keluarga Nabi loh. Makanya ketika kita bersyukur Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, itu ahli Muhammad siapa? Kita. Jadi kalau ada orang berselawat buat Nabi lalu disebut nama Ali Muhammad, keluarga Muhammad, siapa? Ya Syamsul Yakin, anak Mahroja, semua itu disebut. Maka wajar saja kalau kita nanti masuk surga. Dan wajar saja kalau orang berselawat itu pahalanya gede. Karena berdoain Ali Muhammad yang banyak banget. Ini kata siapa? Syekh Nawawi mengatakan keluarga Nabi Muhammad termasuk di kita. Makanya dulu waktu baca ceramah, salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta kita sebagai umatnya. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Iya. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Waktu belajar pidato serta kita sebagai umatnya. Kok bisa-bisanya guru kita ngajarin begitu? Semoga kita juga sampai kepada umatnya. Karena apa? Karena Syekh Nawawi orang Jawa, orang Banten yang ngasih tahu itu. Cuma memang dulu orang tua kita kalau ditanya mungkin bisa jawab. Ya pokoknya gitu loh, pokoknya begitu, jangan nanya loh, ya begitu kan? Nah, sekarang kita jelasin nih, itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya kalau tidak salah itu tafsir ini. Yang dimaksud dengan Ali Muhammad adalah kita. Amin ya Rabbal. Habis kali ya. Ya, insyaallah nanti wa amal biduna ay alladzina matu ala dinil Islam. Wa in taqaddama minhum kufrun fafil jannati khaliduna la yasihu ay yadkhulu al-jannata summa yadkhulu an-nar li anna man yadkhulu al-jannata la yakhruju minha. Qala ta'ala wa ma hum minha bimukhrajin. Insyaallah nanti kita teruskan. Ya, insyaallah bulan April. Bulan April kan 23-nya puasa ya. Kita penutupan pengajian nih, mana kira-kira kita mau pergi? Ya, mau ngaji di puncak? Apa mau nggak usah pakai ngaji, ziarah aja? Nanti keputusannya ada di jamaah. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada beberapa pengumuman, di antaranya malam Selasa kita mau takziah karena Bapak RT Endung, ibundanya Ibu Haja Setiwarna baru saja wafat. Nanti kita udah sepakat kalau ada anggota pengajian yang keluarganya meninggal, kita perlu datang sekali mah rame-rame. Mungkin malam Selasa ya nanti Pak RT. Nanti ada pengumuman. Terima kasih.